Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian selama belajar di rumah? Semoga selama kita menjalankan puasa Ramadan di tengah-tengah wabah virus corona ini, kalian tetap semangat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Anak-anakku, tentunya kalian masih ingat kemarin selama bulan Rajab, awal bulan Rajab, anak-anak diajar atau kami ajarkan untuk berdoa bersama-sama setelah sholat 5 waktu dengan doa yang biasanya dilakukan baik itu di masjid atau di mushola. Tentu anak-anak masih ingat benar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ini selalu kita baca ketika datang bulan Rajab, datang bulan Sya'ban, untuk menyambut datangnya syahrul siam, syahrul Ramadan, syahrul mubarak, yaitu bulan Ramadan. Kita kemarin sudah berdoa semoga kita diberkati pada bulan Rajab, diberkahi pada bulan Sya'ban, dan alhamdulillah doa kita diijabahi oleh Allah. Sekarang kita sudah masuk bulan Ramadan, syahrul siam, syahrul mubarak. Yang tidak terasa kita sudah menjalaninya selama 14 hari ini. Semoga niat amal puasa kita selama bulan Ramadan, mulai dari hari pertama sampai hari ini dan insya Allah hari terakhir nanti, semua amal-amal kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan apa yang menjadi hajat dan munajat anak-anak kita semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Raden Ahmad, tentunya kebiasaan selama bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini jangan dianggap sebagai rutinitas. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan amal kita, ibadah kita. Karena di antara 12 bulan ada 1 bulan yang harus kita kerjakan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Itu pun bagi yang kuat atau yang diberikan oleh Allah kesehatan. Adapun mereka yang sakit, yang melakukan perjalanan atau musafir, maka mereka diberikan rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu adalah keringanan. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah 183, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari
surat Al-Baqarah tadi Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar engkau bertakwa. Jadi menjalankan puasa Ramadan bagi kita seorang yang beriman hukumnya adalah wajib. Akan tetapi walaupun hukumnya wajib, dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi apabila ada di antara kita yang melakukan perjalanan jauh atau kita yang sakit, ya, maka kita boleh tidak berpuasa. Tapi ayyaman ma'dudat mengganti di hari yang lain atau mengqadha. Jadi amalan wajib yang harus diqadha ketika kita meninggalkannya hanya satu, yaitu puasa. Adapun sholat tidak wajib qadha, walaupun dia sakit tetap dia wajib menjalankan. Itu bedanya puasa dengan sholat. Kalau kita dalam kondisi sakit tidak bisa sholat dengan sempurna, dengan berdiri, maka dengan duduk. Nah, apabila dengan duduk kita masih tidak kuat karena fisik kita yang lemah, maka kita boleh sholat dengan berbaring. Dalam berbaring pun kita masih tidak kuat karena fisiknya yang begitu lemah, mungkin karena stroke, alhamdulillah ya. Jangan sampai kita terkena penyakit stroke. Bila menggali betapa tidak tega kalau kita besuk teman atau saudara atau tetangga yang sakit dan stroke, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ini pun tetap wajib menjalankan sholat. Ya, jadi kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat. Nah, kalau sudah stroke seperti tadi, bagaimana sholatnya? Ya sampai inilah anaknya, putranya, cucunya yang harus mendampingi orang tua kalian atau kakak nenek kalian yang dalam kondisi fisiknya sakit parah seperti stroke atau tidak bisa turun dari tempat tidurnya, maka kita yang akan membimbing mereka dengan mengajaknya, membimbingnya, ditayamumi, terus kita bimbing dengan bacaan-bacaan kita keraskan. Seandainya di tengah-tengah sholat kemudian tertidur, beliau tertidur, tidak apa-apa, memang sudah di bawah sadar karena sakitnya tadi. Terus kita bimbing sampai sholat berakhir. Ya, jadi kalau sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, tidak bisa isyarat, maka disolati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia sudah meninggal. Tapi kalau puasa diqadha, kalau sakit maka harus mengganti pada hari yang lain. Ya. Tapi kalau sakitnya sudah betul-betul kronis, tidak ada harapan sembuh, maka tidak ada hukum untuk mengqadhanya, tapi diganti dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makan satu orang miskin. Berapa ukurannya? 1 mud. 1 mud itu berapa? Ukurannya 6 ons. Ya, itu minimalnya. Itu 1 hari puasa yang ditinggalkan. Itu bedanya kalau sholat dengan puasa Ramadan. Lalu siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Yaitu musafir, orang melakukan perjalanan jauh. Kalau memang dia tidak kuat puasa, tujuannya adalah bukan tujuan maksiat. Misalkan tujuan pekerjaan, harus ditugaskan ke Bandung, ke Jakarta. Dalam
dalam kondisi puasa, maka dia boleh berbuka. Dalam arti dia boleh tidak puasa. Tapi kalau dia kuat puasa, ya tidak apa-apa, kita lanjutkan. Ya, itu semua tergantung dari niat kita masing-masing. Ya, jadi orang yang sakit, perjalanan jauh, atau orang-orang yang fisiknya lemah, ya, maka boleh tidak berpuasa dan mengganti pada hari yang lain. Tapi kalau tadi garis bawah ya, garis bawah, kalau betul-betul sakitnya tidak bisa ada harapan, tidak ada harapan sembuh, maka tidak wajib mengqadha, tidak wajib mengganti di hari yang lain, tapi diganti dengan fidyah. Terus siapa lagi yang diberikan Allah keringanan, diberikan rukhsah, selain ada di dalam Al-Quran tadi? Nah, ada beberapa ketentuan yang boleh tidak berpuasa, seperti kita, kaum ibu, kaum hawa, boleh tidak puasa ketika kita haid atau menstruasi, maka kita tidak boleh berpuasa. Misalkan maghrib kurang 10 menit, tiba-tiba sampean yang perempuan ya, bapak ya, kemudian kita kedatangan tamu rutinitas kita setiap bulan, maka harus membatalkan puasa. Tidak boleh diteruskan. Aduh, ini maghribnya kurang 5 menit, kok sekarang sudah berhalangan, aku tak puasa terus. Tidak boleh, berarti sampean harus membatalkan puasa. Nanti di hari yang lain kita tetap mengqadhanya, menggantinya. Atau siapa lagi? Kaum perempuan yang boleh tidak puasa, wanita hamil, wanita menyusui, boleh tidak puasa. Tapi dengan catatan, ada aturannya. Wanita, kaum hawa yang boleh tidak berpuasa, satu, wanita yang sedang menstruasi dapat dispensasi tidak puasa, tapi nanti mengqadha pada hari yang lain. Kalau tidak puasa 7 hari selama menstruasi, ya kita akan tetap nanti 7 hari. Lalu bagaimana wanita yang menyusui, wanita yang hamil? Maka kalau dia itu fisiknya yang lemah karena hamil atau karena menyusui, boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tapi tetap mengganti pada hari yang lain. Dan ada lagi, kalau wanita hamil atau menyusui tidak puasa, tapi bukan karena fisiknya lemah, tapi karena takut kandungannya, takut bayinya, janin yang dikandungnya, takut bayinya sakit, maka dia boleh tidak puasa, nanti mengqadha pada hari yang lain. Tapi pada hari itu juga ya, dia harus membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Kadang kita tidak tahu, wah aku menyusui kok, aku hamil kok, aku tidak puasa, nanti mengganti pada hari yang lain. Aku kasihan dengan bayiku, aku takut dengan janinku, tapi dia tidak membayar fidyah, dia juga tidak mengqadha. Ini salah besar. Jadi kita harus mengerti ilmunya puasa, makanya mengkaji ilmu agama itu sangat penting. Ya, jadi tolong dipelajari lagi masalah puasa ini, ilmunya sangat luas sekali. Ya, karena waktunya terbatas. Ya, saya sudahi sampai di sini. Semoga materi yang singkat ini bisa menambah wawasan anak-anak sekalian. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan ini, mulai dari awal sampai akhir, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila ada kejelekan-kejelekan kita, dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini akan terhapus oleh amal-amalan kita, khususnya puasa Ramadan kita, dan diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Sekian, apabila ada kurang lebihnya dari apa yang kami sampaikan, apa yang Bu Titik sampaikan tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin apabila ada di antara anak-anak yang masih kurang jelas, boleh nanti
WA atau SMS.